Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan satu evaluasi diri. Sudahkah kita sebagai laki-laki sudah layak menjadi seorang ayah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Pada suatu kesempatan saya membaca sebuah artikel bahwa saya sebagai ayah yang sudah seperti yang dibutuhkan anak-anak kita atau belum. Berikut ini adalah ceritanya. Ada 4 orang anak, kita kasih nama A, B, C, D sajalah ya, biar tidak bersamaan dengan nama-nama yang ada. Si A itu bercerita kepada 3 temannya tentang kehebatan ayahnya masing-masing. Yaitu si A itu bercerita bahwa ayahku adalah seorang ayah yang hebat, yaitu seorang pilot yang setiap hari menerbangkan pesawat keliling dunia. Berarti ayahku yang paling hebat di antara ayah-ayah kalian. Kemudian yang kedua yaitu si B itu bercerita juga tidak kalah hebatnya. Ayahku adalah seorang ekspor impor yang setiap hari mengurus bisnisnya ke seluruh berbagai negara, ke seluruh dunia. Bukankah itu lebih hebat? Kemudian tak mau kalah si C. Ayahku adalah pegawai PBB, yaitu pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang setiap hari mengurus urusan negara-negara di seluruh dunia. Apa itu tidak lebih hebat dari ayah-ayah kalian? Kemudian si D yang keempat, ayahku lebih hebat karena ayahku walaupun hanya seorang tukang kebun di sekolah dasar, tetapi setiap hari saya berangkat sekolah, saya bersama ayahku. Dan di sekolah saya bisa melihat ayahku bekerja. Dan di rumah saya juga bisa bermain dengan ayahku. Ayahku selalu ada untukku. Bagaimana ayah-ayah kalian? Apakah kalian bisa seperti ayahku? Di rumah bermain mendampingiku, dan di sekolah pun saya bisa menyaksikan ayahku bekerja. Bagaimana menurut kalian? Apakah tidak lebih hebat ayahku? Dari percakapan keempat anak tersebut, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah Anda termasuk ayah yang sudah memenuhi standar kebutuhan anak-anak Anda? Silahkan evaluasi sendiri dan temukan seperti apakah teman-teman semua di mata anak-anak Anda. Sebagai bahan masukan dari saya, yaitu bahwa seorang ayah ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai wujud kebutuhan dari anak-anak kita. Ayah adalah merupakan bagian terpenting di dalam sebuah keluarga yang memiliki peran sangat luar biasa di dalam membentuk ketahanan, di dalam mewujudkan ketahanan keluarga itu sendiri. Membentuk ketahanan keluarga yang mana di dalamnya terdapat atau suatu keharusan, yaitu memberikan satu kepemimpinan, kedua keteladanan, ketiga pendidikan,
Keempat itu pengarahan dan kehadiran untuk anak-anak kita di dalam keluarga. Yang pertama yaitu kepemimpinan, bahwa seorang ayah itu mempunyai kewajiban untuk memimpin keluarganya di dalam mengarungi dunia ini sampai menuju akhir sebuah kehidupannya, yaitu menuju surga. Sebagai pemimpin itu bertanggung jawab atas kebaikan keluarganya maupun keburukan keluarganya yang terjadi. Sebagai pemimpin ini harus bertanggung jawab atas segala sumber daya di dalam keluarga yang dimilikinya itu untuk dikelola sehingganya semua itu berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh keluarga. Yang kedua yaitu keteladanan. Kepemimpinan itu biasanya menggunakan perintah, ini, itu, dan sebagainya. Tapi di dalam keteladanan itu bukan seperti itu. Selain memerintah dengan arahan, sekalian memerintah dengan perintah, seorang ayah juga harus memberikan satu keteladanan, yaitu memberikan contoh terhadap anak-anaknya. Mungkin di dalam keseharian bahwa agama itu memerintahkan wajibnya ibadah sholat kepada manusia. Seorang ayah itu wajib memberi arahan anak-anaknya agar sholat, tapi harus memberikan satu contoh bahwa orang tuanya atau ayahnya itu meneladani mengerjakan lebih dahulu, sehingga perintahnya menjadi kuat. Yang ketiga itulah peran dalam pendidikan. Nah, seorang ayah harus mampu berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anaknya. Apabila tidak mampu mendidiknya sendiri, kita harus memberikan satu solusi seperti pendidikan membaca. Itu kita arahkan agar kita disekolahkan. Pendidikan agama kita harus dipondokkan atau dipondok pesantrenkan agar pendidikan agamanya tidak terbengkalai. Keempat yaitu peran pengarahan. Seorang ayah itu dituntut untuk memberikan arahan terhadap semua keluarganya agar keluarganya itu mengarah kepada hal-hal yang baik, mengarahkan kepada hal-hal yang diperlukan untuk kebaikan keluarganya. Seperti contoh, karena seorang ayah itu adalah nahkoda dalam sebuah keluarga, diibaratkan nahkoda dalam suatu kapal, sebuah kapal itu harus bisa mengarahkan kemana atau arah kapal itu harus melaju, karena di depan akan berhadapan dengan cuaca buruk, akan berhadapan dengan batu karang, dan akan berhadapan dengan ombak. Apabila seorang ayah mampu, maka insya Allah sukses dalam mencapai tujuannya. Atau yang kelima itu peran kehadiran. Seorang ayah itu dituntut untuk hadir di setiap perkembangan anak-anaknya. Karena banyak terjadi seorang anak, sekalipun seorang anak itu semuanya tercukupi, baik itu makanan, minuman, fasilitas, sepeda motor, HP, dan sebagainya tercukupi, tetapi kehadiran ayahnya untuk membina, mengarahkan dalam kesehariannya itu tidak ada. Ini agak berat untuk melaju kepada arah yang kita harapkan, bahwa kecenderungan seorang anak yang jauh dari bimbingan ayahnya itu kecenderungannya itu banyak perilaku yang menyimpang, sehingganya banyak mencontoh apa yang dia lihat di dalam televisi, apa yang dilihat melalui teman-teman yang lain di jalan atau di tempat yang lain. Sehingganya apa? Sehingganya apabila sudah terjadi perilaku yang menyimpang, itu siapa yang harus disalahkan? Oleh sebab itu, saya garis bawahi bahwa seorang ayah itu harus berusaha untuk bisa memberikan 5 hal tersebut. Dan yang terakhir sekali yaitu seorang ayah harus berusaha selain ikhtiar di dalam mendampingi perkembangan anak-anaknya, kita juga harus mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah,
bisa sukses baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Demikian tadi tips dari saya, motivasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain dapat informasi video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.